Awalnya cuma empat kotak. Kolamnya itu awal semi, yang bawah itu kan tanah, yang samping terpal. Kalau beton itu untuk pertumbuhan kurang maksimal. Per biji kalau untuk cow itu bisa sampai size 12 itu 1,5 juta. Pernah dulu ada mas ya, 50-an up kayaknya. Itu sampai size segitu nggak pernah kalah mas di lomba. Sampai pernah ada show itu nggak boleh ikut karena nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya. Sampai sekarang denger-denger ditukar sama ribon satu nggak boleh, nggak dikasih. Itu gini, yang dikasih makan keleleh itu yang cacat sama yang nggak ada warna, harga jualnya nggak ada. Cuma nanti kalau dijual yang cacat itu kasihan yang beli, kasihan kan nggak dirawat, apa lebih baik dikasih makan ke predator gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agun, usia 34 tahun. Usahanya budidaya ikan koi yang beralamat di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Awalnya itu kan dulu kan saya dulu nyupir, terus sepi. Punya temen itu penjual ikan hias awalnya. Terus saya ikut sambil belajar lah. Terus ada teman saya lagi itu kadang-kadang juri ikan koi. Kadang ya kontes kalau nggak juri gitu. Akhirnya saya disuruh anterin ke Soso kan, keluar kota. Akhirnya saya tertarik budidaya ikan koinya itu. Terus sambil istilahnya nganterin nyopir itu sambil jualan. Ikan temen suruh bantuin jual. Terus lama-kelamaan punya modal, belanja sendiri. Dikit-dikit ya, sambil ngumpulin buat indukan yang prospek untuk induk ya. Akhirnya dikit-dikit terkumpul, sambil berjalan waktu saya nyoba mijah sendiri. Awalnya cuma modal 1 jutaan lah awalnya itu belanja. Ya maksudnya belanja itu yang istilahnya yang ikannya lumayan lah, layak untuk di keeping lah istilahnya kalau di perkoinan ya. Ikan bagus lah, calon bagus. Akhirnya sedikit-sedikit ngumpulin, lama-lama sambil nganterin teman saya juri kontes itu. Akhirnya kan gede tuh yang buat indukan. Akhirnya sudah siap untuk dipijah. Saya mijah, ambil yang yang F1 istilahnya, anakan yang indukannya itu dulu impor, pejantannya lokal. Nah, hasil anaknya itu nanti saya pilih yang prospek bagus untuk indukan. Nah, setelah udah siap dipijah, saya pijah, carikan pejantan yang F1 juga. Tapi prosesnya nggak cepet itu. Maksudnya awal tahun 2019 awal sampai mulai mijah itu 2020 baru mijah. Awalnya juga nyoba beli buraya yang anakan yang masih besarnya selidi-lidi itu. Itu beli ke temen, nyoba 1.000. Kok ada hasilnya gitu kan. Lama-lama tertarik. Terus nyoba mijah sendiri. Mijah pun kadang pejantan sama induk itu nggak langsung jadi, anaknya nggak langsung jadi bagus. Harus prosesnya itu minimal paling cepat 6 bulan. Tahu kalau anaknya itu bagus jadinya. Kalau enggak ya nyoba awal lagi. Kalau modal 1 juta itu awalnya tuh buat belanja aja. Belanja yang di luar kolam maksudnya. Akhirnya ya itu lama-lama duit terkumpul buat kolam sendiri. Awalnya cuma 4 kotak. Kolamnya itu awal semi, yang bawah itu kan tanah, yang samping terpal. Kalau beton itu untuk pertumbuhan kurang maksimal, lama untuk pertumbuhannya. Soalnya kan kayak tanah pun juga pengaruh. Kayak ada kandungannya itu beda untuk budidayanya itu. Awalnya itu cuma beli buraya itu 1.000, terus umur 1 kolam. Yang lain itu belinya udah yang 5 cm, 10 cm. Terus yang kolam 1 yang tak coba yang buraya, dengan buraya 1.000 ekor lah, sampai umur 1,5 bulan dipilih lagi kan. Yang jelek-jelek itu kan dipisah. Kalau yang dibesarkan, yang bagus-bagus itu cuma ketemu 10%. Jadi cuma dapat
100 ekor. Cuma kalau yang paling bagus ya mungkin cuma 5 ekor yang untuk show, yang lainnya masih untuk bahan-bahan. Kalau sekarang banyak Mas, populasi sekarang itu kebutuhan 1 bulan itu buraya paling dikit itu 50.000 semua. Kalau per kolam itu minimal 5.000. Per kolam 5.000 ada 25 kolam lah. Sekarang luas lahan itu kan tempatnya kan nggak satu tempat, ada yang nyewa, ada yang tanah sendiri. Kalau yang satu minimal per tempat itu ada tanah luas 300 ru, ada yang 100 ru. Cuma kan kalau lebar kolam, satu kolam itu lebarnya minimal 10 kali 20 meter, itu paling kecil. Kalau yang besar ya sekitar 20 kali 35. Soalnya kan saya nggak pernah buat ikan sampai size yang gede, cuma paling 15-20 cm. Pokoknya 1 tahun itu 1 kolam itu harus panen 2 kali 1 tahun. Soalnya kan target pasar itu kan cuma buat show sama keeping. Jadi size-nya itu cuma 15-20. Kalau kelamaan induknya kan juga putaran 1 bulan itu kelamaan. Seperti mijahnya tadi kan kalau 1 induk itu umurnya kan 3-4 bulan sudah siap dipijah lagi. Sedangkan induk ada 70 ekor. Kalau kelamaan itu nanti nggak bisa dipijah. Perawatan sih sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau sudah tahu itu sebenarnya gampang. Kalau air di misal kalau kolam pembesaran itu kalau kan pakai sanyo. Air sumur bor itu nyalainnya biasanya sore sampai pagi nambahin airnya di kolam itu. Karena apa? Kalau nambah airnya itu siang itu percuma kan oksigen itu full kalau siang. Kalau malam apalagi kalau musim dingin itu oksigen kan berkurang. Akhirnya kan mabuk. Terus nanti efeknya ke waktu diangkat. Waktu diangkat itu karantinanya itu jadi susah kalau nambahin airnya itu siang. Intinya ikan kan harus full oksigen gitu. Kalau listrik per tempat itu minimal 100 sampai 150.000 cuma. Sebenarnya nggak banyak, cuma 100-150 untuk listrik per tempat. Kalau pakan nggak seberapa banyak kan, cuma soalnya kan ikannya masih kecil-kecil. Terus populasi per kotak kan nggak banyak, nggak seperti konsumsi. Mungkin 1 per kotak itu cuma 100 sampai 200 untuk pembesarannya. Full pabrikan. Nggak, soalnya kan kalau koi kan motifnya diambil motif sama bagus hendaknya ikan dari warnanya itu strong, terus sama pola warnanya itu warnanya itu strong, seimbang, terus nyeplok loh Mas. Di mulut harus nggak ada warna, harus di atas hidung, batasnya itu hidung, itu yang bagus. Terus warnanya itu nggak full, satu badan tuh nggak full, cuma medot lah istilahnya. Kalau yang bagus itu kan varietinya kan banyak ya. Macam-macamnya koi itu kan banyak. Ada yang kalau kohaku itu kan warnanya cuma merah sama putih ya. Nah itu kalau bisa banyak yang putih. Warna merahnya cuma simple lah. Terus kalau sowa kan ada hitam, ada merah, ada putih. Sama kalau intinya warna dasar yang putih itu harus banyak. Kalau cuma merah tuh ya bisa beni. Kalau jenis koi yang di sini itu ada sowa, kohaku, sanke, susui, sama gurumu 5 macam, 5 jenis lah. Kalau untuk prosesnya waktu nebar bibit ya itu dibersihin dulu kan. Biasanya kalau baru dikosongin itu kan banyak hamanya, istilahnya hama kayak anakan capung sama udang itu pasti ada Mas. Untuk budidaya pembesaran kolam pembesaran koi itu pasti ada udangnya, udang kecil-kecil. Nah itu harus dibersihin dulu waktu mau nebar awal, mau penebaran bibit yang masih buraya ya, istilahnya buraya, itu harus dibersihin dulu, dikuras bersih, diracun sama dibajak lah, itu biar tanahnya bagus lagi. Baru diisi air nunggu minimal 2 hari. Kalau saya biasanya 2 hari, minimal 2 hari itu baru ditebar. Terus dikasih kutu air itu biar pertumbuhannya cepat. Nanti ditunggu 2 minggu, nanti dikasih pakan udang, sentrat udang loh, itu yang lembut, yang kayak tepung, itu sampai umur 3 minggu. Umur 3 minggu nanti pakannya diganti yang kasar, yang agak gede-gede itu. Nanti terus tunggu sampai umur minimal 1 bulan itu baru dipilih yang bagus sama yang nggak masuk, dibesarin itu dibuang. Sampai 1,5 bulan lah maksimal. Kalau panen biasanya sih 4-6 bulan. Kadang tergantung pesanan sih. Kan banyak juga yang ngambil di sini teman-teman itu ya. Dari luar kota tuh banyak yang ngambil juga
bibitan, bahan untuk keeping, bahan untuk show, terus mau dibesarin lagi. Istilahnya kita itu menyediakan bahan yang sudah siap untuk dibesarkan. Itu gini, yang dikasih makan keleleh itu yang cacat sama yang nggak ada warna. Nggak ada warnanya itu, harga jualnya nggak ada. Cuma nanti kalau dijual yang cacat itu kasihan yang beli. Ikan cacat kok dijual gitu loh. Kalau jual SD ya tetap normal, ikan yang normal yang ada warnanya. Kalau yang nggak ada warna ya kita kasihan kan, nggak dirawat, apa lebih baik dikasih makan ke predator gitu. Ya lele. Kalau penjualan itu yang utama itu online, TikTok, kayak live ke TikTok. Terus sama teman-teman, sama penjual yang jual lokalan sini itu 1 minggu sekali, ada yang 1 minggu 2 kali gitu. Yang kalau tiap hari itu online, kiriman tiap hari. Awalnya kan lihat TikTok itu kan ada yang jual hewan-hewan kayak ayam, burung. Terus iseng-iseng nyoba lab ke TikTok. 2 hari 3 hari itu ada responnya, penonton itu bagus. Akhirnya banyak lah yang ngambil, yang check out gitu. Pas lab itu rata-rata 50, 100 sampai 5.000. Akhirnya ya rata-rata 50, 100 ya. Cuma kan apa ya, terus gantian terus. Pokoknya tiap hari itu ada yang ngambil lah. Kalau biar rame untuk live ikannya itu buat ikannya yang menarik. Terus kalau bisa banyak macamnya, biar penonton itu nanti bisa langsung milih ya. Pokoknya kalau intinya itu ikannya macam-macam, terus bagus-bagus lah untuk menarik penonton sama pembeli. Kalau ikannya gimana ya, kalau cuma macamnya 1 ekor 2 ekor itu penonton jenuh, nggak ada, kurang lah daya tarik pembeli. Kalau penjualan yang terjauh ke Medan, ke Batam pernah. Terus yang kalau ke Metro itu seminggu dulu dua kali kiriman. Langganan tetap kalau ke Metro itu. 1 minggu 3 kali kalau rame, sama Bali, ke Kuningan, Jakarta, sama Tangerang. Kalau cara kirim itu ya bus sama kereta. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya travel khusus ikan kan ada untuk itu area Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat, Lampung itu masih bisa pakai bis. Kalau luar pulau lagi pakai kargo pesawat. Ongkirnya agak lumayan. Ada yang per ekor, ada yang per paket, ada yang ngambil, kan banyak yang penjual grosiran gitu. Itu biasanya juga ngambil macam-macam. Kalau per paket isi 10 ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Tergantung pesanan. Kalau di TikTok itu rata-rata kan dibuat sama harganya, cuma kan ikannya beda-beda sama ukurannya yang beda. Biar pembeli itu enak, tinggal milih size sama ikannya, kalau harga sama. Per biji kalau untuk ikan untuk show itu bisa sampai size 12 itu ada yang mahal 1,5 juta 1 ekor, size-nya 12 cm. Pernah dulu ada mas ya, size 12 itu 1,5 juta, terus dirawat sama orang Nganjuk. Sampai sekarang itu size-nya 50-an up kayaknya. Itu sampai size segitu nggak pernah kalah mas di lomba. Turun di show itu nggak pernah kalah. Sampai pernah ada show itu nggak boleh ikut karena nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya. Sampai sekarang dengar ditukar sama ribbon 1 nggak boleh, nggak dikasih. Itu yang paling mahal. Kalau kena hama itu banyak ya. Kalau di kolam pembesaran mas ya, kolam tanah lah, itu banyak. Seperti apa ya, burung, ular, sama kalau dicuri nggak pernah sih mas untuk saat ini. Yang pasti ya apa ya, itu burung sama ular. Gimana ya, kasih jaring untuk antisipasinya. Harus pakai jaring biar ya, kalau burung itu kan biasanya malam yang makan itu kasih atasnya kolam itu dikasih jaring, sama pinggir itu kasih jaring biar ular sama apa ya, biawak itu loh, itu nggak bisa masuk. Habis loh mas, kalau segini bibitan kan masih 10-15 cm itu burung masih bisa. Kalau rugi berapa ya, minimal ya 5 juta 10 juta itu pernah sih mas. Soalnya kan habis loh ikan ular itu kan banyak. Kalau penyakit seperti jamur itu alhamdulillah selama ini jarang mas ya, hampir tidak pernah. Itu kan kalau itu tergantung gimana ya cara kita merawat sama air. Yang penting airnya itu ya jernih, terus sama apa ya, gerujukan. Kalau ngalir itu bagus ya,
aman, insya Allah aman lah kalau untuk penyakit. Kalau pertama kenapa pilih koi ya, itu karena awalnya suka. Awalnya itu kok bagus, kan ikut nganterin show, terus belajar sama temen itu lihat-lihat lama-lama kok suka. Akhirnya itu nyoba, suka. Terus dulu kan mudah loh penjualan. Penjualan itu pasarnya itu mudah, asal ada warna, ada pola warnanya itu bagus, pasti laku. Kalau sekarang pemasaran sekarang itu ya kadang rame, ya kadang gak sepi gitu. Tapi sejak lab ke TikTok itu alhamdulillah rame mas. Lahan difokuskan untuk ke lahan, nggak ada. Cuma sementara masih fokus ke memperbanyak lahan biar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kalau prospek untuk sekarang sama kedepannya insya Allah bagus. Soalnya secara modal itu nggak banyak. Kalau ke konsumsi kan pakannya banyak, terus bibitannya agak lumayan ya. Belum nanti kalau konsumsi itu kendalanya juga resikonya itu. Kalau koi juga sama sih sebenarnya mas. Banyak penghobi baru gitu. Kan nggak mungkin ikan itu kalau penghobi baru itu biasanya belum begitu bisa merawat ya mas. Itu kadang mati, beli lagi, mati beli lagi gitu. Kadang kalau yang udah lama kan warnanya kalau nggak bisa merawat kan rusak, akhirnya beli lagi. Kalau kesulitan budidaya itu ya hampir minim lah. Kalau kesulitan itu paling minim sih kalau koi. Resikonya itu sedikit, modalnya dikit, resikonya itu minim. Kalau tip untuk pemula, kalau bisa belajar ke yang sudah berpengalaman aja. Soalnya kalau masih pemula itu biasanya perawatannya itu kurang maksimal. Kebanyakan gini, kalau pemula itu biasanya beli ke penjual bibit. Biasanya penjual bibit, kadang itu bibit grade. Kan grade itu ada A, B, C. Kadang kalau ada penjual yang gimana ya, ada berapa sih, nggak banyak sih, itu C itu kadang dibilang B. Kadang beli B itu dibesarkan, nanti air sama tanah nggak cocok, jadinya ke C. Jadi ya untuk awal-awal itu harus tahu kondisi air sama tempatnya itu yang cocok, yang jenis apa. Nggak setiap tempat itu sama hasilnya. Usaha sebelum nggak ada, cuma nyupir. Kalau ownernya kan ada 3, itu selama itu satu pemikiran. Kan biasanya kalau grup itu ada ownernya, ada beberapa itu kadang ada yang ini harus gini kan bentrok akhirnya. Itu alhamdulillah ya ada sih, kalau kadang ada, cuma nggak seberapa. Kebanyakan satu pemikiran. Kadang salah satu yang ngatur satu, biar satu keputusan, biar nggak bertolak belakang. Terus hasilnya biar bisa maksimal. Titik terendah dulu waktu sudah koi itu ada titik terendahnya. Ikan mati-mati, mijah nggak jadi. Satu kolam full mati. Itu cuaca, terus airnya kurang maksimal mengalirnya itu. Waktu cuaca ekstrim, terus kalau turunannya ke rezeki juga sih ya. Itu sampai mati 1 kolam, 2 kolam tuh. Di atas sih sudah susah. Mijah juga telurnya nggak netas. Terus sudah netas, akhirnya mati-mati, umur 2 hari itu mati-mati bibitannya itu buaya. Pasar sepi. Akhirnya waktu itu kan sudah pasar sepi setelah corona. Setelah corona, pasar sepi, mijah susah, ikan mati-mati di kolam. Udah hampir putus asa, puluhan. Indukan mati-mati gitu mas. Pokoknya itu terus beruntun. Kalau alhamdulillah, ya itu ya titik terendahnya cuma waktu bangun koi. Kalau pegangan hari ini, kalau usaha itu harus ditekuni, ikhlas. Pokoknya yang penting itu berusaha, tekuni, dijalani dengan ikhlas. Nanti pasti hasilnya akan keluar. Kayak kata pepatah itu mas, bener emang usaha itu tidak mengkhianati hasil, tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu, saya ingat-ingat itu kalau dari orang tua, teman-teman itu. Pokoknya tekunin aja, jalanin dengan ikhlas, berusaha. Pasti nanti ada hasilnya. Akhirnya itu jadi sekarang ini harus berusaha semaksimal mungkin lah, sama ya berdoa bagaimana hasilnya bisa maksimal, diusahakan, dipelihara semaksimal mungkin lah. Seperti hewan itu, kalau melihara koi itu seperti intinya pakai kasih sayang lah, intinya gitu. Pokoknya ditekuni, ikhlas, berusaha, itu insya Allah hasilnya akan lumayan. Untuk anak-anak muda itu kalau bisa buat usaha sendiri ya, maksudnya kalau bisa itu bangun usaha daripada kerja. Itu kadang ada, kadang enggak. Kalau di desa loh ya, itu harus menciptakan usaha sendiri lah.
lapangan kerja kalau bisa. Kalau untuk anak muda, kebanyakan kan sekarang banyak yang gengsi ya Mas. Untuk bertani, apa budidaya ikan, apa beternak, itu kadang itu banyak yang gengsi. Tapi itu kalau ditekuni, dijalani itu hasilnya lumayan. Sebenarnya lumayan, lebih menjanjikan daripada kerja di kantoran. Kalau menurut saya itu sih Mas, untuk anak muda yang mau beternak, entah apa beternak apa, kalau ditekuni lumayan hasilnya. Saya Agun, usaha saya kan koi, nama farm saya BSG Koi Center yang beralamat di Rajotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.